Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 ketemu lagi dengan channel Bu Nining yang akan membahas tentang review. Review itu ada di chapter 11. Di sini yang akan direview yaitu karya seni atau artwork seperti lagu, film, buku, dan sebagainya. Baik, sebelumnya mohon dibantu dengan like dan subscribe-nya supaya channel ini progressing. Terima kasih. Next, review. Review purpose-nya, tujuannya yaitu to summarize, analyze, and respond to artwork, karya seni. Jadi juga bisa to critic, mengkritik karya seni untuk public audience. Jadi di situ kalian juga bisa mengkritik karya seni untuk public audience, untuk orang umum ya. Next, the generic structure, ada orientation. Orientation di sini isinya yaitu background information. Background informasi misalnya judulnya, publishernya, sutradaranya, tahun rilis atau tahun terbit, boleh. Terus next, interpretative recon. Di situ bisa dimuat summary of the artwork including character and plot. Jadi silakan summary-nya, ringkasannya, termasuk juga karakter dan jalan cerita plotnya. Next, evaluation. Di situ juga ada concluding the statementnya itu judgment, penilaian, pendapat atau recommendation. Jadi kalian memberikan penilaian, pendapat, kemudian memberikan rekomendasi, baik itu karya seni itu baik ataupun buruk. Jadi orang yang melihat review kalian bisa misalnya kalau film, oh berarti film ini bagus untuk ditonton, oh berarti film ini tidak bagus untuk ditonton, dan sebagainya. Terakhir yaitu evaluative summation. Di sini the last opinion atau the last appraisal. Nah, jadi memberikan penghargaan terakhir, maksudnya penilaian terakhir ya. Penilaian terakhir misalnya film ini cocok, buku ini cocok mendapatkan bintang 3 yang artinya awesome, yang artinya outstanding, boleh ya di sini ya. Ini maksudnya the last opinion atau appraisal itu seperti itu ya. Next, di sini, nah ini saya sertakan simbol atau phrases for making judgment appraisal tadi. Ada 4 byte super misalnya artinya, 3 byte too good to miss, 2 byte berarti average, biasa-biasa aja. Kalau 1 byte save your money, ya artinya kalau film nggak usah nonton. Kalau dikasih nilai 90 artinya excellent, super misalnya, boleh saja ya, atau outstanding boleh saja. Menurut kalian, suka kalian yang mana silahkan saja. 80 very good, 70 quiet good, not bad ya, biasa-biasa saja berarti. Next, di sini kalau pakai bintang boleh, bintang 3 perfect, bintang 2 good, bintang 1 not too bad. Nah ini kalau yang biasa begini no comment ya, berarti kalau hal ini diberikan ke sebuah film atau sebuah buku berarti nggak usah dibaca, nggak usah ditonton, seperti itu ya. Nah di sini saya akan berikan contoh, sekalipun contoh ini sudah lama tapi tidak masalah, sekedar contoh. Ini saya ambilkan dari buku Look Ahead, KTSP 2006. Nah ini dia memberikan review tentang OST, Original Soundtrack of Brownies. Dulu ada film yang bernama Brownies. Nah ini dia mereview tentang OST-nya, jadi lagu ya, yang di-review lagu OST dari, OST itu original soundtrack dari film Brownies. Nah dia bilang biasa saja, nah berarti judulnya itu biasa saja, soundtracknya was chosen as a first single of the album and a theme song of Brownies. Nah dia jadi theme songnya. Kenapa? Karena the lyric reflect the story in the movie. Nah itu orientasinya pasti. Kenapa asal usulnya diambil, backgroundnya kenapa diambil, karena liriknya reflect the story, pas, cocok dengan movie-nya. Nah, itu asal usulnya background-nya. Silakan. Terus dibilang
Siapa di sini? Bujana of Gigi. Oh, berarti Gigi ya, grup band Gigi waktu itu. Nah, ini seterusnya. Terus di sini juga ada yang disebut nanti di sini saya tulis juga ada interpretatif reconnya. Tapi di sini tidak memberikan apa namanya, tidak memberikan plotnya. Nah, nanti Anda bisa memberikan plotnya, karakternya dan sebagainya. Karena ini lagu ya, kalau misalnya film sama buku bisa diberikan plotnya lebih jelas. Next, di sini evaluationnya dia bilang gini, they've created a perfect blend. Nah, itu kan mulai, berarti bagus banget nih, perfect blend of a movie and song. Jadi cocok banget. Nah, ini evaluationnya. Tadi kamu berikan penilaiannya tadi, cocok banget. Nah, yang terakhir evaluation summation-nya dia bilang, it's fun to have a piece of brownies in your mouth, but having it in your stereo is more entertaining. No movie is perfect without a musical score, and OST of brownies have proved it excellently. Nah, berarti excellent. Penilaian terakhir dia bilang excellent, berarti bagus banget kan kalau excellent. Nah, itu yang disebut evaluate summation di situ ya. Sudah saya berikan ini tulisannya di sini. Ini dari buku Look Ahead, diadapt juga dari CNS Magazine Oktober 2002. Ini sekedar contoh. Nah, next di sini nanti ini example dari formnya. Misalnya book review atau film review boleh. Nah, misalnya kalau book review berarti harus ada title ya, titlenya. Genre-nya apa? Genre itu jenis drama atau romance atau misteri. Nah, itu jenisnya apa? Film pun kan ada jenis-jenisnya. Jenis misteri, ada drama, ada romance ya. Misalnya jenis apa namanya, horor atau apa, silahkan di sini ada genre-nya, jenisnya. Author. Nah, kalau buku di sini berarti author, pengarangnya. Kalau film bisa sutradaranya. Nah, ini ada saya bubukan publisher, penerbit, year-nya, tahunnya. Nah, nanti setelah kalian tulis semuanya, kalian mulai ceritakan orientation-nya. Orientation-nya kalau buku berarti kalian harus bilang buku ini berjudul apa, diterbitkan oleh siapa, pengarangnya siapa, tahunnya di mana, tahunnya berapa. Nah, ini orientationnya, background dari buku itu, perkenalkan buku itu. Terus di situ interpretatif reconnya, kalian harus memberikan karakter sama plotnya. Kalau buku mudah sekali ya, setelah kalian baca, kalian ringkas. Di sini kalian sebutkan plotnya, misalnya this book tells about a romance between Andi and Anna misalnya. Nah, itu kan ada karakternya kalian sebut. Nah, jalan ceritanya bagaimana? Diringkas saja sedikit. Ya, baik happy ending maupun sad ending, kalian ringkas plotnya sedikit di situ. Setelah itu evaluationnya kalian bilang, saya pikir bahwa buku ini sangat luar biasa, bagus sekali untuk dibaca misalnya, karena plotnya sangat bagus, jalan ceritanya sangat bagus misalnya. Menurut saya ya, tentunya menurut Anda yang baca ya, ceritanya bagus, alur ceritanya smooth, enggak belak-belok, enggak maju mundur, sangat smooth diceritakan. Terus gaya bahasanya bagus, pemilihan katanya juga indah misalnya. Ya, ada bermacam-macam jenis yang kalian bisa evaluate di situ ya. Tergantung dari opini kamu semua. Jadi bisa dari dictionnya, pemilihan katanya, alur ceritanya tadi, plotnya yang go straight, tidak mundur maju sehingga orang pusing misalnya ya. Jadi sangat smooth, silahkan kalian bisa mengungkapkan itu. Nah, terakhir evaluation summation itu atau evaluative summation itu kamu bilang buku ini menurut saya berhak mendapatkan bintang 3 excellent, misalnya bintang 3 outstanding, jadi Anda wajib baca misalnya terakhirnya. Nah, itu seperti itu. Jadi
nanti dari review kalian itu biasanya kalau karya sastra sudah di review, apalagi yang mereview orang-orang yang terkenal, terus di reviewnya, hasil reviewnya itu bagus. Nah di situ nanti orang melihat, si ini aja mereview bagus, berarti wajib ditonton nih, wajib dibaca nih. Nah itulah gunanya review ya, untuk ya memang untuk public audience, supaya audiens ngerti kalau sebuah karya seni itu berhak untuk di appreciate aja, ada appraisalnya, ada penilaiannya. Oh berarti harus ditonton, harus dibaca dan sebagainya. Itulah gunanya dari sebuah review dari karya sastra ya. Next, itu tadi ini bentuknya, formnya ini seperti ini kalau Anda akan mereview. Terus di sini exercise-nya, saya menginginkan you prepare a book any kind. Maksudnya any kind di sini boleh berupa novel, boleh berupa science ya. Jadi karya bukunya ini boleh buku apa sajalah, terserah sesuka kalian. Kalau kalian suka baca novel ya silahkan bisa novel. Kalau kalian senangnya baca yang bangsanya science dan sebagainya, boleh science dan sebagainya. And read it carefully. Baca baik-baik. Terus kalian bikin make a book review using the form above. Ini maksudnya menggunakan ini tadi yang saya bikinkan. Nah, kalian bikin itu seperti ini tadi yang sudah Bu Nining bahas nih, seperti ini. Nah nanti kalau kalian sudah tulis semuanya, silahkan try to make a video. Jadi kalian bikin video tentang review kalian. Jadi nanti kalian omongkan, misalnya di video itu kalian memperkenalkan diri dulu. Misalnya, halo nama saya siapa, kelas berapa, hari ini saya akan make a review of a book entitled, silakan judulnya apa dan sebagainya. Ya nanti sesuai dengan guideline yang sudah ada di sini, yang sudah saya tuliskan di sini. Ya, kalau Anda tidak paham, coba di repeat ya, do a repetition dulu dari atas, coba kalian pahami. Setelah itu baru kalian mengerjakan latihannya ini. Baik anak-anakku sekalian, sampai jumpa in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.